Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikayat Story. Saya doakan semoga para penonton dan penyimak di channel ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, disehatkan serta dipanjangkan umurnya, dan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sobat beriman rahimakumullah. Di video kali ini saya akan meriwayatkan tentang asal mulanya Yajuj dan Majuj, yang mana disebutkan dalam Al-Quran akan kemunculannya nanti sebagai tanda kiamat besar. Dari mana mereka berasal, bagaimana mereka bisa dikurung, dan kemunculannya akan menjadi pertanda kiamat datang. Dalam buku Teologi Al-Banjari oleh Khairul Anwar disebutkan, kemunculan Yajuj dan Majuj merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat besar. Mereka muncul sebagai kelompok perusak bumi setelah Dajjal terbunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 99 yang menyinggung tentang hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Yajuj dan Majuj berbaur di antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Quran surat Al-Kahfi ayat 99. Ahli tafsir Imam Ahmad bahkan memberikan gambaran mengenai kemunculan Yajuj dan Majuj sebagai pertanda hari kiamat. Mereka diceritakan akan turun dari gunung layaknya air bah yang mengalir deras. Hal ini didasari dari firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 96. Hingga apabila tembok Yajuj dan Majuj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran surat Al-Anbiya ayat 96. Yang jadi pertanyaan, dari manakah mereka berasal? Dalam hal ini ada dua keterangan dari para ulama yang beredar. Keterangan pertama, mereka berasal dari keturunan Adam dan bukan Hawa. Maksudnya, normalnya manusia terlahir dari perkawinan. Namun, Yajuj dan Majuj mereka adalah manusia yang terlahir tidak melalui perkawinan Adam dan Hawa, melainkan mereka muncul karena Adam mengalami mimpi basah, kemudian air maninya bercampur dengan tanah. Dari sinilah kemudian Allah ciptakan Yajuj dan Majuj. Pendapat ini termaktub dalam Al-Wasail Al-Mansurah, halaman 116-117, atau yang dikenal dengan kitab kumpulan Fatwa Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Disebutkan pula oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau nisbatkan keterangan ini kepada Imam An-Nawawi. Keterangan kedua, mereka adalah keturunan Yafid bin Nuh. Yafid bin Nuh ini merupakan moyang dari bangsa Turuk. Dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malhim bab 1 nomor 153 tahqiq Dr. Toha Zaini. Pendapat yang tepat adalah pendapat yang kedua ini. Walhu alam bisawab. Karena pendapat pertama tak satupun riwayat sahih yang mendukung keterangan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu pernyataan yang menjelaskan bahwa Yajuj dan Majuj berasal dari campuran tanah dan air mani Adam adalah pernyataan yang tidak berdalih dan tidak ditemukan dalam riwayat yang wajib diterima ucapannya, sehingga kesimpulannya Yajuj dan Majuj adalah manusia, anak keturunan Adam dan Hawa. Tepatnya moyang mereka adalah Yafid bin Nuh. Berawal dari kisah wafatnya Nabi Nuh alaihissalam yang memanggil seluruh anaknya, kemudian Nabi Sulaiman pun membantunya untuk memanggil anak Nabi Nuh. Tetapi hanya satu anak yang memenuhi panggilan tersebut. Dua anak lainnya, yaitu Ham dan Yafid, memilih untuk mengerjakan aktivitas mereka masing-masing. Salah satunya, Yafid lebih memilih untuk bersama istrinya. Hal inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ganjaran pada mereka. Hingga tibalah suatu hari Yafid melanjutkan hidupnya bersama sang istri dan memiliki keturunan yang diberi nama Sanaf. Namun seiring berjalannya waktu, Sanaf bertumbuh besar, mulai nampak keganjilan darinya. Ia tumbuh tidak seperti manusia normal lainnya. Anak inilah yang kemudian disebut dengan Yajuj. Sanaf yang tumbuh besar pun mulai memiliki banyak keturunan. Selain wujudnya yang ganjil, para keturunan Sanaf pun memiliki nafsu makan yang tidak normal. Mereka tidak pernah merasa kenyang dan puas. Para kelompok keturunan Sanaf
yang kemudian dikenal dengan Yajuj dan Majuj pun mulai menghabiskan air di sekitar mereka. Hal ini meresahkan masyarakat sekitar karena dianggap menghabiskan seluruh sumber daya alam. Masyarakat sekitar pun mengalami krisis air dan makanan. Tidak sampai di situ, kerusakan alam pun terjadi di mana-mana. Melalui keadaan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Dzulkarnain alaihissalam. Dzulkarnain sendiri adalah raja yang saleh setelah kepemimpinan Raja Namrud pada masa kenabian Nabi Ibrahim. Rakyat sangat menyukainya karena raja sangat bijaksana. Tak hanya itu, Dzulkarnain pun berkiprah besar dalam mendakwakan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dzulkarnain amat cerdas dan pandai berpetualang. Ia melakukan ekspedisi ke seluruh dunia untuk menyebarkan agama tauhid. Ia juga mahir berlayar melakukan perjalanan dari belahan timur hingga barat bumi. Pada sebuah perjalanannya, Dzulkarnain sampai ke tempat matahari terbenam di bagian barat dunia. Di sana, ia mendapati penduduknya tak beriman. Dzulkarnain pun kemudian mendakwakan keesaan Allah. Mereka menerimanya dengan gembira. Perjalanan pun berlanjut. Dzulkarnain tiba di kawasan timur dunia di mana matahari tampak terbit dari sana. Penduduk timur tersebut amat miskin dan terbelakang, hingga tak mampu membangun tempat tinggal. Dzulkarnain pun membantu mereka mengajarkan dan memiliki tempat tinggal yang dapat melindungi diri dari panas dan hujan. Setelah mendapat bantuan, mereka pun menerima dakwah Dzulkarnain dengan gembira. Ia pun melanjutkan kembali perjalanannya. Tibalah Dzulkarnain pada suatu tempat di antara dua gunung. Di bukitnya terdapat sebuah kaum yang tak mengerti bahasa. Dzulkarnain yang cerdas pun memerlukan penerjemah untuk memahami ucapan mereka. Kaum tersebut pun mengeluhkan kesulitan mereka pada Dzulkarnain. Mereka selalu dilanda kemiskinan karena harta mereka selalu diambil paksa oleh kaum kejam bernama Yajuj dan Majuj. Para manusia kejam tersebut berpostur tubuh yang tak biasa. Mereka selalu merusak setiap hal yang dilewati. Yajuj dan Majuj tersebut tinggal di antara dua gunung. Mereka selalu mengganggu kaum di bukit dengan merampas dan merusak segala sesuatu baik tanaman ataupun ternak. Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan bayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Pinta penduduk tersebut kepada Dzulkarnain. Dzulkarnain pun berkeinginan membantu mereka, namun tak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Maka diajak berimanlah para penduduk bukit dua gunung tersebut. Setelah mereka beriman, Dzulkarnain pun memikirkan cara untuk membatasi mereka dengan kaum kejam Yajuj dan Majuj. Bawakanlah padaku besi dan tembaga, akan kubuat dinding di antara kalian dan mereka, ujar Dzulkarnain. Maka dikumpulkanlah segala hasil tambang para penduduk bukit. Dzulkarnain kemudian menggali tanah lalu membangun pondasi yang kokoh dari besi. Setelah itu, besi tersebut dipanaskan lalu dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih. Maka jadilah dinding benteng yang kokoh yang mengurung Yajuj dan Majuj di tempat tinggalnya. Melihat hal tersebut, para penduduk bukit bersukacita. Ia pun berterima kasih pada Dzulkarnain. Namun, dengan rendah hati Dzulkarnain bersyukur kepada Allah. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar, ujar Dzulkarnain. Sementara itu, dari balik gunung, Yajuj dan Majuj berusaha menembus dinding tersebut. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil menanjaknya ataupun melubanginya hingga kini. Dikisahkan bahwa setiap hari sejak Dzulkarnain membangun dinding ribuan abad silam, pemimpin mereka selalu mengerahkan rakyatnya untuk menanjak dinding tersebut. Namun tak pernah membuahkan hasil meski dilakukan setiap hari hingga kini. Keluarnya Yajuj dan Majuj dari tempat mereka merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Sebagaimana ucapan Dzulkarnain ini, jika Allah berkehendak maka amat mudah dinding tersebut hancur. Dengan upaya perubahan dinding tiap hari oleh Yajuj dan Majuj, mereka akan berhasil menembusnya saat menjelang hari kiamat. Saat mereka keluar dari sana, jumlah mereka amat banyak. Mereka turun gunung bagaikan air bah. Tak ada yang mereka lewati kecuali akan hancur. Setiap tanaman dirusak, setiap jiwa akan dibunuh.
Demikian kekejaman Ya'juj dan Ma'juj. Kisah tentang Zulkarnain tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 101. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai Ya'juj dan Ma'juj terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Sobat beriman, dari kisah ini terdapat hikmah mengenai sikap bijaksana dan rendah hati sang pemimpin. Namun, pelajaran yang paling utama yakni mengingatkan kita akan hari kiamat. Dengan mengingatkannya, maka bertambah rajinlah kita dalam beribadah. Ya'juj dan Ma'juj benar adanya dan masih hidup hingga saat ini. Allah berfirman, hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Sobat beriman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena manusia tak luput dari kesalahan. Terus dukung channel ini agar tetap bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.